Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian uh, At-Tibyan, kitab At-Tibyan fi adabi hamalil Quran karya Imam Nawawi ya. Dan kita sampai bahasan kemarin terakhir tentang ikhwas sudah ya. Fil kalami an khatmil Quran ya. Bi muddah muayyanah, yaitu perkataan atau tulisan beliau tentang mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu-waktu tertentu. Dan kemarin kita bahas bahwa banyak di antara para sahabat, para salafun saleh, mereka mengkhatamkan Al-Quran dengan berbagai macam variasi waktu dan harinya ya. Di antaranya kemarin ada yang menghatamkan sekali dalam setiap 2 bulan ya. Ada yang menghatamkan dalam setiap bulan. Ada yang menghatamkan sekali dalam 10 malam. Nah, kemudian ada yang menghatamkan sekali dalam setiap 8 malam. Dalam hadis sekali ya. 7 malam, ada yang 6 malam, bahkan 5 malam. 5 hari sekali mereka menghatamkan Quran. Sedangkan setengah dari mereka ada yang menghatamkan dalam setiap 4 malam, 4 hari sekali. 3 malam dan 2 malam, 2 hari sekali. Nah, kita lanjutkan wa an katsir fi kulli yaumin wa lailah khatmah. Dan yang paling banyak ya, yaitu mereka mengkhatamkan sehari dan semalam 1 kali khatam. Faminhum man kana yakhtimu fi kulli yaumin wa lailah ya, khatmain. Dan di antara mereka ada yang mengkhatamkan sampai 2 kali dalam sehari semalam. Dan ada yang 3 kali. Nah, faminhum man kana yakhtimu salasan wa khatama ba'duhum 8 khatamat. Dan setengah dari mereka mengkhatamkan 8 kali. Ada yang sampai 8 kali mengkhatamkan dalam sehari. Yaitu yakni ya, arba'an fil lailah, 4 kali dalam malam, di malamnya 4 kali, wa arba'an fil nahar, dan 4 kali di siang hari. Insyaallah ya. Luar biasa ya. Nah, nanti kita kaji. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, faminal ladzi kanu yakhtimuna khatmatan fil lailah wal yaum, di antara yang mengkhatamkan Al-Qur'an sekali dalam semalam, di antaranya Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan sekali semalam. Tamim Ad-Dari ya. Nah, ini Tamim Ad-Dari kita kenal dengan hadis itu ya. Hadis tentang apa namanya yang ketemu di pulau itu ya. Hadis ini Jasal sahabat ya, lupa saya. Kemudian Sa'id bin Jubair dan Mujahid dan Imam. Nah, kemudian Faminal ladzi kanu yakhtimuna thalatha khatamat, dan di antara yang menghatamkan 3 kali dalam sehari semalam, ini namanya ya. Salih bin Umar, yaitu qadi Mesir pada masa pemerintahan Muawiyah, dan diriwayatkan bahwa Abu Bakar bin Abu Daud menghatamkan Quran 3 kali dalam semalam. Abu Bakar Al-Kindi ya, berkenaan dengan qadi Mesir bahwa menghatamkan Quran setiap 4 kali dalam semalam. Nah, wa qala Syekh Shalih Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, Syekh Shalih Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi berkata, Ibnu Khatib menghatamkan Quran 4 kali pada waktu siang ini dan 4 kali pada waktu malam, dan inilah jumlah terbanyak menghatamkan Al-Quran, 8 kali dalam sehari. Coba saya disclaimer dulu lah ya. Kalau kira-kira gimana kita dengan mereka? Apa yang menyebabkan kita ini waktu terasa begitu cepat? Nah, inilah yang disebut dengan salah satu di antaranya keberkahan waktu, keberkahan usia. Atau dalam bahasa lainnya ya apa namanya, karomah. Karomah
yang mereka dapatkan ya, karena mereka adalah bagian orang-orang soleh. Inna auliya Allah, auliya Allah. Misalnya Imam Syafi'i khatam membaca Quran. Kalau baca Quran tartil berarti 15 jam habisnya. Kapan beliau waktu untuk ngarang kitab? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Kalau kita misalnya hitung dengan ukuran kita, nggak masuk akal. Ya, kitab beliau 100 lebihan kitabnya. Kalau saya baca tadi itu 147 kitab. Imam Nawawi karangan kitabnya 115 kitab. Kapan mereka nulisnya? Tiap hari nggak dapat baca Quran. Nah, inilah karomah mereka ya. Keberkahan usia mereka. Kita ngapa enggak gitu? Nah, inilah kita ini banyak dosa lah. Kita ini lah banyak dosa. Jadi waktu sehari 24 jam sama dengan mereka. Sehari 24 jam sama. Akan tapi karena keberkahan usia, keberkahan umur, setiap detik, setiap menit yang mereka lewati, ya, semuanya nilainya kebaikan. Kita tapak nengok handphonenya lah habis setengah jam. Nengok YouTube lah habis sejam. Nah inilah ya keberkahan usia. Nah, jadi saya baru tahu jawabannya. Oh ternyata dulu anggapan saya keberkahan usia. Ternyata ya karena mereka berbeda dengan kita ya. Berbeda dengan kita. Nah, mereka memiliki karomah. Mereka memiliki kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dibandingkan dengan kita dari segi itu dari segi usia dan waktu ya. Nah, itulah kira-kira. Oke, baik. Diriwayatkan dari Sayyid Ahmad ya, Daruki dengan isnadnya dari Mansur bin Zaddan, seorang tabi'in ahli ibadah, bahwa mengkhatamkan Quran di antara waktu zuhur dan asar. Antara zuhur dan asar khatam. Kemudian menghatamkannya antara maghrib dan isya pada bulan Ramadan 2 kali. Mereka mengakhirkan sholat isya pada bulan Ramadan hingga baru seperempat malam. Ya, luar biasa. Nah, kemudian wa'an Mansur qala kana Aliyu Azdi yakhtimu fima bainal maghrib wal isya. Ya. Ali Al-Azadi menghatamkan Quran di antara maghrib dan isya. Seterusnya maghrib isya enggak? Khatam kan? Enggak sampai sejam. Enggak sampai sejam, bayangkan nah, bisa khatam. Nah, gimana? Ya? Jadi kalau kita misalnya menganggap mereka baca cepat pun tadi, mereka baca cepat pun enggak masuk dalam akal kita. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang ya mereka enggak baca cepat. Mereka baca tartil. Mereka baca tartil akan tapi itulah ya, mereka mendapatkan keberkahan usia, keberkahan umur dalam kehidupan sehingga ya waktu yang kita rasa 24 jam ini ya, terasa cepat, ya kan lah Jumat pula nih. Terasa Jumat pula. Lah Jumat pula. Yang kita pikirkan gawe, kerjaan, ya udah-udah kan. Kerjaan ini, kerjaan itu, ya udah-udah. Nah, ya, sebilik kita kan ngarang kitab. Sebilik kita kan ngarang kitab, Nah, sebila kelak kita meninggal dunia, apakah kita akan dikenang oleh orang lain dengan karya-karya kita? Nah, tapi mereka enggak. Mereka Qur'annya juga mereka baca, mereka hafalkan, mereka tadabburi. Mereka juga masih sempat-sempatnya mengarang kitab. Hingga sampai saat ini kita baca kitab-kitab mereka. Nah, ya, Wan Ibrahim bin Sa'ad qala kana abi yahtabi fama yahullu ya biwatahu hatta yahtimu Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'id katanya ayahku duduk sambil melilitkan serban pada badan dan kedua kakinya dan tidak melepaskan hingga selesai mengkhatamkan Al-Qur'an. Lamanya. Kemudian wa ammal ladzi nakhatamu Al-Qur'an fi raqa'ah, ada juga orang yang menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Satu rakaat saja hatam. Ya. Nah, ini banyak sekali hingga tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya orang-orang terdahulu adalah Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari yang tadi ya, Said bin Jubair yang menghatamkan dalam setiap rakaat, bayangkan. Serakaat hatam. Serakaat hatam. Diri
Eh, jangan hatam salat. Baca ya, baca Alif Lam Mim Al-Ula, Al-Baqarah ni. Tak lama banyak akan bersin di belakang. Banyak akan ngendehem. Eh? Nah, ini setiap rakaat khatam, Masya Allah. Baik, berikutnya. Nah, wa ammal ladzi khatamu fil usbu' marrah. Manakala ada yang menghatamkan Quran sekali dalam seminggu, nah, di antaranya mereka adalah Utsman bin Affan, ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud, wa Zaid bin Sabit, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Wa an jama'atin minat tabi'in, dan di antaranya banyak dari antara tabi'in. Di antaranya Ka'abdurrahman bin Yazid, ya, wa Alqamah wa Ibrahim rahimahumullahu taala. Ya. Nah, ini satu pekan. Wal ikhbar. Nah, pelajarannya. Wa anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi al-asfas. Tentunya kesemuanya itu ya berbeda ya, dengan kondisi seseorang ya. Mereka berbeda orang-orangnya karena berbeda kesibukannya, berbeda tanggung jawabnya. Kita nggak bisa membandingkan sahabat ini dengan sahabat yang itu, tabi'in yang ini dengan tabi'in yang itu. Nah, mereka memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing dalam Islam ini. Faman kana yadhharu lahu bidaqiq, ya. Barang siapa yang ingin merenungkan dengan dalam ya, mempelajari dengan cermat. Nah, hendaklah dia membatasi diri pada kadar yang menimbulkan pemahaman yang sempurna atas apa yang dibacanya. Jadi kalau kita nak nyaingi mereka bukan sebenarnya ya begini, kalau misalnya bisa, kalau kita bisa kayak mereka, orang-orang Arab yang ketika baca mereka paham artinya, sekalian baca mereka mentadaburi isinya, enak, enak baca tahu artinya, apalagi dapat Quran langsung dari sumbernya dari Rasulullah, bahkan banyak dari asbab-asbab turunnya Al-Quran itu dari mereka, enak kan? Baca tahu artinya, baca tahu asbab nuzulnya, enak. Masalahnya kita ini tidak tahu. Nah, bacalah. Walaupun ya itu kita ketika membaca yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, memang yang lebih utama bagi kita tidak hanya membaca saja. Lebih utama ya. Tidak hanya membaca saja. Tentu yang lebih utama ya ketika kita bisa membacanya dan kita bisa memahami isinya. Karena itulah tujuan utama dari turunnya Al-Quran itu sendiri. Yaitu kita bisa mengamalkan yang ada di dalamnya itu. Nah, ya. Demikian juga siapa yang sibuk menyiarkan ilmu dan tugas-tugas agama lainnya. Nah, dan kemaslahatan kaum muslimin yang bersifat umum. Hendaknya tentunya dia membatasi pada kadar tertentu sehingga tidak mengganggu apa yang wajib dilakukannya. Nah. Jika kita belum termasuk ke peringkat yang dicapai oleh orang yang disebutkan dalam kitab ini, kata beliau, maka bolehlah kita memperbanyak membaca Al-Quran semaksimal mungkin, sedapat mungkin yang bisa kita lakukan. Ini yang utama bagi kita ya. Karena ya berkausia kita tidak punya, ya kan? Jadi kemampuan kita untuk mentelaah Al-Quran itu sendiri kita nggak tahu. Ya. Kita nggak bisa bahasa Arabnya. Kita bahkan juga mungkin jarang-jarang membahas tafsirnya. Nah, jadi yang kita lakukan yang kita bisa mampu, yang kita bisa isi dalam kehidupan. Yang penting kita tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang paling penting bagi kita. Ya? Nah, oke ya. Karena mengapa? Nah, kadang misalnya ada sebuah komunitas, misalnya kita komunitas, kita kejar-kejar dengan target misalnya, target harus misalnya sehari 5 juz misalnya. Ya, memang baik untuk memotivasi diri, tapi bukan itu tujuan utamanya. Ya, nah, one day one juz sih masih ringan lah ya. Misal 5 hari sehari 5 juz, nah itu kan. Kita sementara bacanya itu sehari misalnya kita baca lambat sejam sehari, membutuhkan waktu 5 jam misalnya. Nah, bisa nggak membagi waktu 5 jam sehari kita fokuskan tuh Al-Quran? Nah, berat bagi kita kan, kita di zaman ini ya. Tapi bagi hafiz Quran itu memang kewajiban. Kalau nanya orang yang sudah selesai menghatamkan Al-Quran, tanya aja murojaahnya. Berapa juz kamu murojaah sehari?
Kalau murojaahnya cuma sejuz sehari, yakin tidak akan mungkin lagi hafalannya. Tidak akan mungkin lagi hafalannya. Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti aktivitas ini menimbulkan kejemuan kata beliau, ya. Karena tadi kita kejar-kejaran, kita ingin mencapai target tertentu ketika membaca Al-Qur'an itu. Nah, sehingga kemudian waqad kariha jamaah minal mutaqaddimin al-khatma fi yaumin wa lailah. Bahkan sungguh banyak yang membenci, ya, sejumlah ulama jamaah membenci dari orang-orang terdahulu, ya, yaitu menghatamkan Quran dalam sehari semalam, walaupun kita sanggup. Ya. Dulu ada ustadz kami menghafal Quran. Dia caranya tidak ngapal dulu, tapi dia bisa bahasa Arab. Ya. Dia bisa bahasa Arab. Jadi enak kan, tahu alur ceritanya, tahu apa yang akan dibaca berikutnya. Jadi yang dia lakukan adalah membaca aja setiap hari. Setiap hari hatam, setiap hari hatam, setiap hari hatam, setiap hari hatam. Nah, sebulan, 2 bulan, ya, dah sering dilalui setiap hari itu ayat bacaannya itu gampang ngapalnya katanya. Makanya nanti ada metode tertentu dalam menghafal Quran namanya metode tikror dengan diulang-ulang kan. Kami udah pernah nyoba metode itu. Kita tuh masing-masing punya kemampuan menghafal yang bervariasi. Ya. Nah, coba nanti kalau punya waktu yang senggang ingin menghafal Quran ya dengan metode tikror diulang-ulang ini. Baca aja, dibaca. Tapi ini syaratnya udah harus bisa baca dulu ya. Kalau kalau nggak bisa baca atau bacanya belum benar, maka akan jadi PR kembali ya. Coba baca sekali, 2 kali, 3 kali, 10, 20 kali, 50 kali, 60 kali. Sampai berapa kali kita merasa itu udah ringan kita ucapkan. Baru dihafalkan. Nah, itu jauh akan lebih mungkin dibandingkan kita tadi, ya. Kejar setor. Nah, lain sebagainya. Nah, kemudian wa yadullu al-hadisu as-sahihu an Abdullah bin Amri bin al-As, ya. Dan ini ada dalilnya ya, dengan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la yafqah, beliau, la yafqah, tidaklah orang yang membacanya, ya, membaca Al-Quran fi aqalli min salas. Orang yang membaca Quran itu kurang dari 3 hari. Afqah ini juga bisa katakan tidak akan memahaminya. Faqaha yafqahu. Tidak akan memahami orang yang membaca Quran itu kurang dari 3 hari. Ini mereka mengambil dalil dari hadis Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, wa Nasa'i wa ghairuhum. Qala At-Tirmidzi ini hadis hasan sahih. Wallahu a'lam. Ini dikutip dari beliau. Nah, berikutnya. Wa amma waqtul ibtida'i wal khatmi liman yakhtimu fil usbu'. Sementara waktu permulaan dan penghataman bagi orang yang menghatamkan Quran dalam seminggu, seminggu sekali ini hatam, ya, maka faqad ruya Ibnu Abi Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Quran lailatal Jum'ah, bahwa beliau memulai membacanya pada malam Jumat. Dan malam Jumat, wa yakhtimuhu lailatul Khamis, dan menghatamkannya pada malam Kamis pas seminggu. Nah, ini bagi yang nak khatam seminggu sekali. Wa qala Imam Abu Hamid, dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, rahimahullahu, berkata pada Al-Ihya. Nah, kata beliau, al-afdalu an yakhtima khatmatan bil lail. Cara yang lebih baik, kata beliau, adalah menghatamkan sekali pada waktu malam, ya. Wa khatmatan bin nahar, dan sekali pada waktu siang. Wa yaj'ala khatmatan nahar yaumal isnain, dan ya, jadikan penghataman siang hari, ya, pada hari Senin itu
dalam 2 rakaat. Dalam fi rakaatai al-fajr, dalam 2 rakaat fajar. Masya Allah. Au ba'dahuma, atau sesudahnya. Wa yaj'ala khatmatal lail lailatal jum'ah, dan menjadikan penghataman pada malam Jumat dalam 2 rakaat maghrib, ya. Au ba'dahuma, atau sesudahnya. Apa? Liyastaqbila awwalan nahar, ya, wa akhirahu, agar supaya siangnya berhadapan dengan akhirnya. Nah, kemudian berikutnya. Warawa Ibnu Abi Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud, ya, an Umar bin Marrah At-Tabi'i, dari Umar bin Marrah At-Tabi'i, katanya, dia berkata, kanu yuhibbuna an yukhtamal Qur'an min awwalil lail atau min awwalin nahar. Mereka suka menghatamkan Al-Qur'an dari awal malam atau dari awal siang. Awal malam kapan? Atau awal siang. Awal malam ya waktu ini maghrib kan. Awal siang yang sebelum subuh, ya. Nah, kita lihat versi yang lain. Wa an Talha bin Musarrif, dari Talha bin Musarrif, seorang tabi'in, ya, al-jalil, man khatamal Qur'an ayyata sa'atin kanat minan nahar. Barang siapa yang menghatamkan Quran pada waktu malam maupun pada waktu siang, pada waktu siang masuk di sini, maka para malaikat, ya, sallat alaihil malaika hatta yumsiya. Maka para malaikat mendoakan baginya sampai petang. Ya. Nah, jadi kalau baca pada waktu siang, maka para malaikat mendoakan baginya sampai petang. Wa ayata sa'atin kanat minal lail. Dan barang siapa yang menghatamkan Quran pada waktu malam, ya, maka salat alaihil malaika hatta yusbih. Maka para malaikat akan mendoakan baginya sampai pagi. Nah, jadi kalau khatamnya waktu maghrib itu kan berarti malam, sampai pagi. Seterusnya kalau pagi menjelang siang maka sampai malam. Bisa nggak kita, ya, khatamnya 2 kali sehari, ya, kayak gitu, ya. Masya Allah. Belum pernah ada sejarah, ya, Ustaz, ya. Sehari 2 kali khatam, ya. Sehari 2 kali dari Imam Syafi'i. Ada dulu pernah saya baca itu ketika bulan Ramadan, ya. Itu sampai dihadiahkan umroh, ya. Bisa khatam 2 kali dari Imam Syafi'i. Ada yang bisa. Tapi mulai sampai 4 kali, 8 kali, aduh, belum ada, ya. Kita mendengar sejarah bisa mengkhatamkan sampai 8 kali dalam sehari semalam. Itu sih la kumur-kumur bacanya kalau, ya. Kalau 8 kali, ya. Baca 8 kali, baca hadar cepat, itulah lagi jelas lagi ucapannya. Warawa ad-Darimi fil musnadihi isnadihi an Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam musnadnya dengan isnad dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Katanya, kata beliau, idza waqafa khatmul Qur'an awwalal lail, jikalau penghataman Quran bertepatan dengan awal malam, ya, awal malam, maghrib, beliau, salat alaihil malaika hatta yusbih, maka para malaikat mendoakan baginya sampai pagi hari. Wa in waqafa khatmuhu akhirul lail, dan apabila dia menghatamkan Qur'annya bertepatan dengan akhir malam, ya, maka para malaikat, ya, salat alaihil malaikatu hatta yumsiya, maka para malaikat akan mendoakan baginya sampai petang. Dan diriwayatkan dari Habib, ya, an Abi Tsabit At-Tabi'i, seorang tabi'in, bahwa dia menghatamkan Quran, annahu kana yaftimu qabla ar-ruku', bahwa beliau menghatamkan Quran sebelum ruku'. Ibnu Abi Daud berkata, wa kadza qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Demikianlah dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya. Nah, selanjutnya kata beliau, wa fi hadzal fasli baqaya, ya.
sayati fil babi al-ati insyaallah. Kata beliau akan dibukakan bagi pada bagian berikutnya insyaallah. Nah, berikutnya fil muhafadzati 'alal qiraah fil lail, kata beliau. Menjaga bacaan di malam hari. Yanbaghi an yakuna al-i'tina'u bi qira'atil Qur'an fil lail aqsar. Fil laili aqsar. Kata beliau melarang membaca Al-Qur'an hendaknya dilakukan pada waktu malam. Hendaknya seorang penghafal Quran, orang yang banyak interaksinya dengan Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Qurannya di waktu malam hari. Dan pada waktu wa fi sholatil lail aksar, dan pada waktu sholat malam. Ya. Nah, ini kalau tidak banyak hafalan, sholatnya tidak dapat panjang-panjang. Sekarang sih ada Quran tajwid ya. Quran apa? Quran tahajud ya. Ada sana. Nah, ada Quran tahajud. Quran tahajud. Tinggal buka kan. Nah, gede nyaman bacanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang mereka berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada beberapa waktu di malam hari. Sedangkan mereka juga bersujud ya, yaitu salat. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ya. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka berlomba-lomba, mereka bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengerjakan kebaikan. Ya. Wa ulaika minas sholihin, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Nah, wasabata fi sahihain, dan telah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahihain, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ni'mar rajulu Abdullah, ya, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah. Ini masih ingat kita ya tentang apa namanya, Abdullah bin Umar ya. Kisah Abdullah bin Umar yang pada waktu itu Abdullah bin Umar itu nggak ada di situ, sehingga Rasulullah nyebut kepada sahabat lain, sebaik-baik lelaki itulah Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Lau kana yusolli minal lail, seandainya dia sembahyang di waktu malam, seandainya dia sholat malam. Semenjak itu kan dia mendapat informasi dari sahabat, tadi nama kamu di mention sama Nabi loh. Mention ditagar sama Nabi loh. Ditagar ya kebetulan sekarang ya. Di mention sama Nabi loh, di mention sama Rasulullah loh, sehingga sampai ke telinga Abdullah bin Umar. Nah, semenjak itulah Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Gampang ya. Nah, karena disebut dengan sebaik-baik lelaki. Nah, wa fil hadisi akhar, dan dalam hadis yang lain, fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, ya Abdullah, la takun misla fulanin, janganlah engkau menjadi seperti fulan, karena yakumul lail, dia kerjakan salat malam, summa tarakahu, kemudian dia meninggalkannya. Nah, tidak istiqomah. Warawa At-Tabrani wa ghairuhu an Sa'al bin Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaraful mu'mini qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia bisa salat di malam harinya. Dan wal ahaditsu wal asaru fi hadza katsirah, dan asar dan riwayat tentang ini banyak sekali. Nah, sangat jelas ya, apa namanya, bahwa menjaga sholat malam merupakan bagian dari kemuliaan seorang mukmin, apalagi dia seorang penghafal Al-Quran. Maka pada waktu itulah waktu-waktu untuk menguatkan dirinya. Kan, tapi ya jangan sampai juga orang yang sudah naik pada level ini, godaannya dari
godaannya akan berbeda lagi ya. Godaan dari iblisnya, dari setannya akan berbeda lagi. Nah, orang yang bisa dia terbebas dengan godaan-godaan dunia, ya, dengan godaan-godaan dunia, godaan-godaan harta, godaan-godaan wanita, godaan-godaan kekuasaan, maka setan akan muncul dengan menggoda yang lainnya, menggoda kita dengan keikhlasan, ya. Nah, kadang-kadang itu ini yang kita takutkan, ya. Nah, kita merasa ya mungkin setiap malam sholat malam akan, tapi ya ternyata dari ibadah yang kita lakukan itu ya kita merasa kita yang paling banyak banyak ibadahnya. Nah, ini, ya. Oke, berikutnya waqad jaa an Abi Al-Akhwas, dari Abu Akhwas Al-Jusyami, ya, Jusyami. Al-Jusami. Qala in kana ar-rajulu la yatruku al-mustata turuqan. Ada orang yang mendatangi sebuah kemah pada waktu malam. Ayatil lail, ya. Nah, kemudian fayasma'u li ahlihi dawiyan, dia mendengar suara dari penghuninya. Seperti apa? Kadawiyya an-nahl, seperti dengungan lebah. Masya Allah. Nah, bukan orang mengguman, orang baca Quran. Eh? Di zaman kita sekarang, beda. Pergi rumah komplek, ya. Siko bunyi TV, siko bunyi karaoke, siko bunyi dangdut, siko bunyi macam-macam. Eh? Nah, ini tidak dengungan lebah. Nah, apa? Kemudian, qala fama balu haula'i ya'manuna. Kenapa mereka merasa aman dari apa yang mereka takutkan dari orang lain? Ulaika yakhafun, ya. Nah, dari apa yang ditakutkan oleh orang lain? Wa an Ibrahim An-Nakhai, bahwa ia berkata qala kana yuqalu, bahwa beliau berkata, bacalah Quran, uqru'u minal lail walau jalaba syatin. Bacalah Al-Quran di waktu malam, walau lamanya seperti memerah susu kambing. Masya Allah. Lama, Bisa nggak memerah susu kambing, Bisa, Nah, wa'an Yazid Ar-Raqashi. Yazid Ar-Raqashi qala idza ana nimtu, jika aku tidur, summas taiqaztu, kemudian aku terbangun, summa nimtu, kemudian aku tidur lagi, fala namat ainaya, maka kedua mataku tidak bisa tidur. Tidur terbangun, tidur lagi. Nggak terbangun, kita bangun tidur, ke WC sebentar, tidur lagi. Qiyamul lail juga itu. Berdiri sholat. Qultu wa innama rujjihat salatul lail wa qira'atuhu. Dan saya katakan, kata beliau, sesungguhnya salat malam dan membaca Al-Qur'an, ya, likauniha ajma'a lil qalbi. Nah, ketika itulah amat diutamakan karena dia lebih bisa menyatukan hati, ya. Dia bisa membuat hati menjadi lembut. Dia bisa mengobati penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati, ya. Nah, penyakit hasad, segala macam itu kan bagian dari penyakit hati. Nah, kemudian kata beliau, wa ab'ada minas syaghilat, dan waktu itu lebih jauh dari hal-hal yang menyibukkan, ya. Wa ghairihi minal muhbitat, dan dari hal yang melalaikan. Nah, kemudian ma'ama jaa asy-syar'u bihi min ijadil khairat fil lail. Di samping itu tentunya, ya, pada waktu itu, ya, bisa menjaga fil hajat wa aswana minar riya, dan
memalingkan, menjaga diri dari perbuatan riya, ya. Nah, dan kemudian wa ghairihi minal muhbitat, dan dari hal-hal yang sia-sia. Nah, kemudian ma'a ma ja'a syar'u bihi min ijadil khairat, dan menjadi sebab timbulnya kebaikan-kebaikan pada waktu malam. Nah, kemudian fa inna al-Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Sungguhnya peristiwa Isra-nya Rasulullah SAW itu terjadi pada malam hari. Dan itu disebutkan dalam hadis, ya, yanzilu rabbukum kulla lailatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam, ya, ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yamdi syartul lail, ketika berlalu sepertiga malam yang awal. Nah, jadi kalau ketika waktu itu apalagi kita barengi dengan melaksanakan qiyamul lail, apalagi diiringi dengan memurajaah, membaca Al-Qur'an. Itu lebih mulia, lebih utama. Kemudian, ya, wa yaqulu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku adalah raja, ya. Aku adalah raja. Hal min da'in, maka siapa yang dia berdoa, siapa yang dia meminta, fastajibalahu, maka aku akan kabulkan doanya. Nah, di setiap malam itu kita dikabulkan doanya, ya, kalau melaksanakan qiyamul lail ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemana lagi? Berikutnya, wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, fil lail sa'atun, pada waktu malam itu ada satu waktu yustajabu fiha ad-du'a kullal lailah, yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa. Pasti mengabulkan doa. Nah, kemudian warawa sahibu, ya, Bahjatil Asrar, dan diriwayatkan oleh penulis Bahjatul Asrar dengan isnadnya dari Sulaiman, bahwa ra'aitu Aliyya, ya, bahwa aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib dalam mimpi berkata. Nah, ini beliau kutip, ya, dalam kitab At-Tibyan ini, fil manami, dalam mimpinya beliau berkata, laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna, kalau bukan karena orang yang salat di malam hari, ya, wa akharuna lahum sardun yasumuna, dan lainnya puasa pada waktu siang harinya, ya, laduk dikat ardukum min tahtikum sahara, niscaya bumimu akan digoncangkan dari bawahmu. Masyaallah. Li'annakum qaumu su'in la tuti'una, karena, ya, banyak di antara kalian itu kaum yang buruk yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ya bisa jadi, ya, kita ini masih terselamatkan dari mara bencana, mara bahaya, karena masih ada orang yang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kita tidak ngerasa kita nyaman tidur malam-malam, tapi di pelosok pesantren-pesantren yang ada di Belitung ini, mereka sholat malam, qiyamul lail, ya, tanpa kita rasakan, mereka lah yang menjadi pasak-pasak bumi kita ini, ya. Nah, kita ya mungkin enak tidur, ya, tapi mereka kemudian yang memberikan pertolongan kepada, menjadi asbab pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari azab. Baik, ya. Wa'lam anna fadilatal qiyami bil lail, ingatlah bahwa keutamaan salat malam, wal qiraati fihi, dan membaca Quran ketika itu, tahsulu bil qalili wal katsir, itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa tercapai sedikit atau banyak, ya. Wa kullama kasur, ya, semakin banyak yang kita bisa lakukan, membaca Quran di malam hari, salat di malam harinya, kana afdal, itu lebih utama. Illa an yastau'ibal lail, kecuali
jika meliputi seluruh malam. Karena fa innahu makruhun ad-dawamu alaihi, karena itu sesuatu yang dimakruhkan. Ini gara-gara sholat malam baca Quran semalam-malaman begawe ngantuk. Nah, gawe begawe di kantor lesu, gawe ngantuk, gawe nguap enggak? Apa jadi apa? Jadi lesu ikam. Sholat malam kok enggak? Baca Quran kok semalam-malaman. Nah, itu makruh jadinya. Itu makruh jadinya. Eh? Dan bahkan itu bisa wa illa an yadurra bi nafsihi. Bahkan itu bisa membahayakan badan kita. Nah, jadi kita yang paling tahu porsi bagaimana kita bisa untuk memaksimalkannya, mengisi malam kita, mengisi sebagian malam kita untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala baik dengan cara qiyamul lail maupun dengan cara membaca Al-Qur'an pada waktu tersebut. Baik, saya kira cukup insyaallah ya. Untuk ini kita baru sampai pada bahasan tentang salat malam yang beliau tuliskan dalam kitab ini. Insyaallah nanti kalau berikutnya kita akan lanjutkan ya, beberapa slide lagi di bab ini dan nanti kita langsung lanjut ke bab 6 ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.